Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik serta beribu kenikmatan yang telah diberikan, terutama nikmat sehat. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk mencoba belajar bersama membahas kemungkinan soal-soal yang akan keluar di pretest tanggal 22 sampai 25 Juli mendatang. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini ada pematerinya langsung, yaitu Bu Yanti Pertiwi. Beliau sama guru PPKN juga dan juga sebagai ketua MGMP PPKN di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian sistem yang nanti diterapkan di bimbel kami ini, yang mana kita lebih menekankan ataupun lebih mendorong pengembangan kompetensi daripada Ibu Bapak sekalian semuanya. Dan nanti itu Ibu Bapak dipersilakan untuk bertanya ataupun menjawab sesuai dengan pengetahuannya sendiri-sendiri, tetapi tentunya semua jawaban ataupun semua informasi yang diberikan itu harus berisi dengan alasan. Misalkan pertanyaan nomor 1, jawabannya itu apa? Misalkan Ibu Bapak itu memilih A, nah itu harus ada alasan kenapa memilih A dan kenapa enggak memilih B. Gitu. Jadi alasan yang benar dan yang salah pun harus dijelaskan dengan baik. Gitu ya. Nah nanti dipandu oleh Bu Evi, dibantu oleh Bu Yanti untuk penguatannya. Kemudian juga mungkin nanti akan disampaikan ada beberapa trik dan tips untuk menjawab soal apabila Ibu Bapak itu sudah mentok sekali ya gitu. Aduh saya mentok nih, nggak tahu apa jawabannya, nanti ada trik dan tipsnya lah dari Bu Yanti. Kemudian juga untuk hal-hal soal nanti insya Allah akan di grup, akan di-share soal yang telah dibahas ini. Namun alangkah baiknya juga Ibu Bapak ini semuanya membuat catatan kecil ya ketika pembahasan. Jadi memahami gitu, ikut andil langsung dalam pembahasan soal. Nah demikian mungkin pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Yanti untuk memandu pembahasan soal pretest PPKN pada kesempatan pagi hari ini. Namun sepertinya Bu Yantinya terlempar. Nah, berkaitan dengan sinyal. Baik nih, sebelum dimulai sambil nunggu Bu Yanti, mungkin saya ingin tahu dulu nih kalau untuk Pak Rijal dan Bu Sitilia ini memang rekan kerja saya di sekolah, ini satu ruangan, di ruang guru. Nggak perlu memperkenalkan diri untuk saya, tapi untuk ibu-ibu bapak yang lain mungkin silakan ya untuk diperkenalkan. Nanti bisa perkenalan menuliskan di kolom chat, saya dari SMP mana misalkannya seperti itu. Nah di sini ada Bu Winda nih, Bu Winda dari mana Bu Winda? Dari Oku. Oku, oh, wah luar biasa. Ini dapat dari mana Bu link untuk Selatan. Sumatera Selatan ya, Oku ya? Ya. Palembang. Palembang. Iya betul. Bu, dapat dari mana ini Bu link untuk pembahasan soal kita ini Bu? Dapat dari teman kan, sama-sama PPKN. Kan ada grup PPKN kan, memang khusus untuk pretest itu. Jadi di situ kan teman nge-share kan, jadi katanya kalau mau ikut bimbel ini nomor ini. Udah akhirnya karena memang pengen ikut bimbel PPKN untuk menghadapi pretest PPG ini, ya akhirnya ikut di link. Oke, wah, luar biasa. Terima kasih sekali nih untuk temannya. Ada Bu Tuti juga nih, Bu Tuti dari mana Bu Tuti? Abdi Bu Tuti di Ciampelas Pak. Ciampelas. Caket artinya Abdi di Padalarang Bu. Oh, punten ya Abdi. Bapak punten Abdi bari ngasuh ya Incu. Oh, luar biasa Ibu. Mamana ke Salakola. Iya, mohon. Pami, kalau Bu Desi nih, Bu Desi dari mana Bu Desi? Bu Desi Ari Gusman. Waalaikumsalam. Bu Desi dari mana Bu? Saya dari Sumatera Selatan Pak, dari Palembang. Oh Palembang juga, sama-sama dengan Bu itu? Bu Winda ya. Satu sekolah juga? Tidak, tapi dalam satu kabupaten. Oh iya. Baik, selamat belajar ya Bu. Kemudian ada Bu Evi nih, Bu Evi dari mana Bu Evi?
Bu Evi dari Batu Jajar, Pak. Batu Jajar dengan caket itu mah rencangan Bu Yanti unggul Pak intinya. Mohon. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nu ayeuna nama ayat di Bandung Barat. Paminu angkatan kemari nu UP itu rata-rata dari luar Jawa semua. Bu Yantinya keluar lagi. Kebanyakan dari luar Jawa Barat, dari Sumatera, Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, kemarin itu dari NTT ada. Nah, Ibu Bapak sambil nunggu Bu Yanti lagi ya. Nah, ada Bu Meliani nih, Bu Meliani dari mana Bu Meli? Baru masuk. Video Bu Meli dari mana Bu Meli? Ya Bu. Dari Oh iya. Baik. Nah Bu Yanti sudah ada Bu Yanti. Iya, saya persilakan. terlempar terus. Maaf, Sinyalnya terlempar mungkin ya. terus. Ini dari semalam juga di rumah sinyal langsung loss, mendadak loss, terus juga error. Nah, akhirnya saya beli akun satu lagi ini untuk yang Pro, untuk Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Mangga Bu Yanti silakan untuk mulai memperkenalkan diri dan langsung memandu pembahasan soal pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Bu. Baik Pak Andri, terima kasih atas kesempatannya. Bapak guru hebat PPKN dari berbagai daerah ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi hari ini. Perkenalkan, saya ulang lagi ya, perkenalkan nama saya Yanti Pertiwi dari SMP Negeri 2 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Jadi dari sebelah baratnya Bandung ya. Saya di sini bukan berarti satu-satunya sumber Bapak Ibu ya. Kita sharing, saya bukan berarti hal yang paling benar ya. Di sini juga saya bukan berarti narasumber utama, berarti ya narasumber kita bareng-bareng karena kita belajar bersama, sharing bersama. Karena kalau belajar sendiri biasanya enggak ramai ya, enggak ini. Tapi kalau belajar bersama kita bisa sharing dan kemudian bisa saling tukar ide, tukar gagasan sehingga mendapatkan sesuatu solusi dan jawaban yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak akan lama-lama saya kenalannya. Tadi saya sudah lihat di sini ada Bu Lia, ada Bu Winda, Bu Melani, Pak Jai, Bu Evi, Bu Desi, Bu Tuti. Maaf yang tidak tersebutkan. Selamat datang, selamat berjumpa. Semoga usaha kita kali ini sampai pertemuan berikutnya bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menghasilkan hasil luar biasa tentunya ya Bapak Ibu. Lulus pretest dan lulus PPG-nya sampai mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala sesuatu kalau ada kesempatan kita lakukan, kita berusaha insya Allah. Segala sesuatunya proses yang paling utama hasil kita serahkan pada Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya screen ya, share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Di sini kita bahas tentang, mudah-mudahan sinyalnya ini ya sudah mulai ini. Bahas yang pedagogik dulu Bapak Ibu ya. Oke. Saya minta Bapak Ibu jangan hanya saya yang bicara ya. Jadi kita interaktif aja. Baca soal pun kita gantian. Di sini saya akan bacakan soal atau Bapak Ibu yang bacakan soal dan tentunya kita cari kata kunci ya. Kata kunci dari soal, kemudian kata kunci dari jawaban karena jawaban PPKN biasanya dari A sampai E itu hampir mirip. Nah, kita hubungkan dari kata kunci soal ke jawaban yang betul-betul berhubungan dengan kata kunci yang kita garis bawahi. Jadi Bapak Ibu ketika membaca soal, jangan hanya baca soal saja, tetapi harus paham mana yang termasuk kata kunci soal. Karena disitulah letak kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan soal. Gitu ya. Baik.
Ya. Saya masih nampak Bapak Ibu? Nampak. Oke, ini sepertinya ada Agak kabur. kabur ya. Sebentar. Lagi agak error nih. Di sini yang kedua itu adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelasnya pertama kehadiran penuh, kemudian tetapi jika ada sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, boleh off kamera, misalkan sinyal yang yang tidak stabil gitu ya. Kemudian jika narasumber sedang berbicara ataupun rekan kita sedang bicara, kita dengarkan. Kemudian jika ingin jika ingin menyampaikan pendapat, silakan raise hand atau langsung buka mic-nya gitu ya. Kemudian kita melakukan dengan kegiatan ini dengan perasaan gembira. Nah, itu yang utama Bapak Ibu ya, dengan perasaan gembira supaya ketika kita membahas tidak ngantuk, tapi insya Allah pagi-pagi itu biasanya lebih fresh ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi ya. Baik, nah ini ada semacam tes logika dulu nih pembuka. Oke, silakan dilihat Bapak Ibu. Ya, nanti dijawab di kolom chat saja. Oke. Nah, tes logika nih. Ada 9 anak dalam satu rumah. Ingat cuma mereka yang ada di rumah. Si A lagi nyetrika, si B lagi nonton TV, si C lagi masak, si D lagi tidur-tiduran, si E lagi mandi, si F lagi main catur, si G lagi dengerin radio, si H lagi dandan. Nah, si I lagi ngapain coba? Baca dengan teliti, buktikan bahwa Anda jenius. Silakan, sudahkah ada yang menjawab di kolom chat? Sedang apa tuh? A, B, C, D, E, F, G, H. Si I, karena di dalam kelasnya ada 9, di dalam ruangan itu ada 9 orang. Ini baru disebutkan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si I sedang apa? Enggak. Ayo, silakan Bapak Ibu. Kita ice breaking-nya cukup 3 menit lah. Mungkin sedang belajar. Di sini ada 8 orang. Nonton masak sedang belajar. Nah, 1 orang lagi si I sedang apa Bapak Ibu? Iya benar. Benar main catur. Sedang apa Bapak Ibu? Bapak sedang apa? Catur. Main catur. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa main catur? Karena kalau main catur itu kan harus berdua. Ternyata tepat tepuk tangan itu Pak Jai. Tepat Bapak Ibu. Jenius. Jenius ya. Bapak Ibu sebenarnya ingin menjawab sebenarnya di dalam hatinya, cuma ragu-ragu ya. Oke, betul ya. Iya, alasannya tepat Pak Jai bahwa main catur tidak mungkin 1 orang. Ini sebenarnya saya sengaja di sini nih ada gambar-gambar tertentu nih. Nah, ini adalah clue sebenarnya Bapak Ibu ya. Di sini ada main catur ya. Hanya 1 tangan. Itu sinyal. Nampaknya sinyal dari Bu Yanti nih sedang trouble ya. Iya. Nah, Bu Yantinya missing nih. Ya. Nah, Ibu Bapak, nanti itu mungkin memang harus menganalisis seperti itu ya. Nah, nanti seperti main-main gitu.
hanya ngecek aja seperti itu. Cuman itu tuh nanti dalam soal itu kita seperti itu. Jadi harus teliti gitu melihat jawaban itu yang mana yang Terlempar lagi nih. ya, Bu. Saya share lagi ya. Kenapa ya nih? Padahal pakai simpati nih. Sama Bu, ini lagi trouble mungkin. Trouble kayaknya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah terlihat tanpa ya ada penampakan ya? Belum, Sudah? belum, nggak nampak aku, Bu. Nampak. Sudah? Ah, Oke, ya. Ya, baik, kita boleh dijawab di kolom chat ya Bapak Ibu ya jawabannya ya. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan civic skills, dan karakter kewarganegaraan civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang. Nah, Bapak Ibu, hello. Nah, oke, di sini pertanyaannya tentang kurikulum mata pelajaran PPKN. Ya, Bapak Ibu, ada tiga clue bahwa ada memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan. Maaf Ibu, mau saya cas dulu ini. Oke, kemudian di sini ada keterampilan kewarganegaraan dan juga ada karakter. Nah, kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Apakah ketiga ini civic knowledge, civic skill, atau civic disposition? Nah, tadi saya mengucapkan kalimat lebih ditekankan analisis hukum. Nah, analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang apa? Nah, jadi kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah analisis hukum. Ya, pertanyaannya. Kata kuncinya ya ini sebenarnya Bapak Ibu. Warga negara. Ya. Keterampilan warga negaranya, skillnya, pengetahuannya, dan karakternya. Dan yang berhubungan dengan hukum, nah yang mana di sini gitu. Tapi kita bicara masalah kewarganegaraan. Ya, misalkan nih ya, A, peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C, pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D, fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Baik, saya lihat yang di kolom chat. Ada yang menjawab apakah di sini? Belum ada yang jawab kolom chat. Ada yang jawab B. Oke. Jawab B. B. Ya. Kebanyakan B ya. Oke. Oke, Ibu Melani. Yang mana Ibu Melani? Oke. Ibu Melani jawabannya B ya. Kira-kira alasannya apa, Bu? D, Bu. Apa? D ya. B ya. Alasannya kenapa gitu? Kenapa kok jawabannya B gitu? D. Oh, D dodol ya. Fungsi legislasi D apa B? D ya. Oke, berarti Bu Melani jawabannya D ya. Dodol aja ya kalau B benjol ya. Baik, fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR. Oke, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Tapi tadi di chat ada yang menjawab B katanya. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Nah, tadi kata kuncinya yaitu pertanyaannya hukum ya, analisis hukum tentang sikap warga negara, pengetahuan warga negara, keterampilannya dan juga karakternya seperti apa gitu, tapi berhubungan dengan hukum. Nah, yang berhubungan dengan hukum tentang ketiga berhubungan dengan kewarganegaraan itu adalah yang mana?
Kalau misalkan A, peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. Apakah ini berhubungan dengan karakter sikap yang dilakukan oleh masyarakat atau warga negara? Tidak ya Bu ya? Ya. Yang B, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah itu apa Bapak Ibu? Pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah yang memusatkannya kepada aspirasi masyarakat kan ya Bu ya. Nah, aspirasi masyarakat kan. Ya, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, berarti ini kalau penyelenggaraan otonomi daerah ada hubungannya dengan hubungan kewarganegaraan Bapak Ibu ya. Dan juga ada hubungannya dengan undang-undang itu apa Bapak Ibu? Hukum kan ya? Oke. Nah, berarti yang B itu masuk ya. Sekarang kita lihat yang C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. Apakah ini ada hubungannya dengan yang ditanyakan? Adakah hubungan dengan hukum? Bapak Ibu? Tidak ya? Ada Tidak. hubungan dengan masalah kewarganegaraan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti ini di skip ya, bukan jawaban. Sekarang bagian D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR. Oke, di sini ada hubungan hukum ya, legislasi hukum Bapak Ibu ya. Tapi yang dipusatkannya ke rakyat atau ke siapa? DPR itu. Nah, bahkan ada kalimat dimiliki. Ya, oke, memang legislasi yang ini hanya pembuat undang-undangnya saja. Jadi hanya bicara masalah hukumnya saja, tapi tidak bicara masalah bagaimana sikap, karakter, dan pengetahuan warga negara. Berarti yang D tidak masuk ya Bapak ya. Oke. Yang E, hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Sistem hukumnya iya, tapi ini bukan pelaksanaannya, tapi sistemnya. Ya, tidak ada hubungan dengan ketiga masalah kewarganegaraan. Ada pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Jadi Bapak Ibu, jawabannya adalah B. B, betul. Ya, nah, begini Bapak Ibu ya, jadi cara menjawab soal itu harus dilihat satu-satu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bisa melihat kata kuncinya, pasti akan menuju langsung ke B. Ya, tapi tetap aja Bapak Ibu, kalau ada waktu dibaca satu-satu. Ya, baca satu-satu supaya apakah ini ada yang berhubungan dengan kata kuncinya dan keinginan dari soal gitu ya. Iya, mama nutup mic gitu. Belum tutup. Jogerin. Aku ditutup. Aduh, terlempar lagi. Oke, sudah napa lagi Bapak Ibu? Halo, sudah napa lagi? Sudah Bu, ada. Oke, saya baca kembali nomor 2 ya. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah. Nah, kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yang ditanyakan adalah indikator ya. Indikator dari KD ini. Indikator dari KD ini.
Kalau indikator itu berarti harus ada kompetensi atau KKO ya. Ya, kata kerja operasional. Kita lihat kata kerja operasional dari Gade ini adalah mematuhi norma-norma. Mematuhi ya. Oke, kalau kata mematuhi kira-kira apakah di C1, C2, C3, C4, C5, C6? C1 menyebutkan, C2 memahami, C3 aplikasi, implementasi ya, C4 menganalisis, C5 mengkreasi, mengevaluasi, C6 mengkreasi. Nah, kata mematuhi norma kira-kira yang mana? C3. C3 aplikasi ya. Oke, nah berarti sudah ketemu kata kuncinya. Di sini manakah pernyataan yang berhubungan dengan aplikasi atau pelaksanaan dari norma. Kita lihat di bagian A. Jangan dulu, saya ingin lihat jawaban Bapak Ibu dulu. Oke, silakan jawab di kolom chat. Oke, Bapak Ibu. Di kolom chat saya lihat, atau langsung jawab juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Jawabannya A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Oke. Yang lain? C. Ada yang C? Oke, ada yang C. Ya. Menjelaskan makna. Barusan Ibu siapa yang menjawab A? Lihat tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Norma-norma. Mematuhi norma ya? Norma-norma. Itu kata kerja apa? Dilihatnya dari yang mana? C1, C2, C3? C3 kan ya tadi ya? Aplikasi, berarti melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Sikap. Kita lihat KKO di sini. Melaksanakan ketentuan, menganalisis, menjelaskan, mengidentifikasi, menunjukkan. Yang mana Bapak Ibu? Yang tepat untuk bahwa di sini ada kalimat yang implementasi dari pelaksanaan norma. A, B, C, D, atau E. Kita lihat yang A dan E, Bapak Ibu ya. Yang A melaksanakan ketentuan norma, berarti aplikasi ya? Ada, ya, betul ya, melaksanakan norma-norma di sini norma kesopanan. Yang E menunjukkan macam-macam norma. Kalau misalkan kalimatnya bukan macam-macam norma, misalkan menunjukkan contoh sikap. Nah, itu berarti bisa ke aplikasi. Karena di sini kalimat yang menunjukkan macam-macam norma, berarti itu masuk ke pemahaman atau ke C2. Oke. Jadi A itu melaksanakan ketentuan, itu masuk C3 atau aplikasi, menganalisis C5 ya. Atau kalau di level 3 menjelaskan itu C2 atau level 1 ya. Mengidentifikasi juga sama pemahaman, menunjukkan pemahaman di sini ya. Berarti kita sepakati jawabannya adalah halo Bapak Ibu. A ya, betul. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa dilihat ketika baca soal ternyata tidak harus mengartikan semua, hanya ini saja. Kata mematuhi saja. Ya. Ini kata kuncinya yang ditanyakan ini sebenarnya. Oke. Baik. Sepakat untuk nomor 2 jawabannya adalah A. Hubungan KKO ya, kata kerja operasional aplikasi. Oke, untuk nomor selanjutnya nomor 3. Saya ingin dibacakan oleh Ibu Tuti. Silakan Bu Tuti. Pak Iqbal akan dibacakan ya Bu ya? Ya dibacakan. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi, mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah Oke. Sambil belajar Bu ya, kita belajar bareng-bareng. Kira-kira yang ditanyakan apa Bu nih?
Jelas ini ya Bu ya? Konsistensi Nah, kewenangan. oke. Kata kuncinya apa nih yang ditanyakan ya? Yang ditanyakan dia. Indikator? Kompetensi. Pencapaian kompetensi ya Bu ya. Indikator pada kompetensinya apa model yang ini IPK-nya ya. Yang ditanyakan digunakan dengan model apa gitu. Kita lihat ininya mensintesiskan kewenangan. Lembaga-lembaga mensintesis. Nah, berarti kata kuncinya apa, Bu? Diskusi ya, berarti Oke, Bu Tuti sudah jawab ya? diskusi ya berarti. Oke, kenapa Bu jawabannya diskusi? Kelompok. Jadi sama-sama ya, berkelompok gitu kan dengan temannya. Berkelompok. Oke. Oke, ada yang lain yang bisa yang mau menjelaskan kenapa jawabannya diskusi? Nggak usah takut salah Bapak Ibu. Kita itu sama-sama berangkat dari tidak tahu. Ketika kita sharing bisa jadi tahu. Halo, adakah yang mau jawab kenapa jawabannya diskusi? Tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Mensintesiskan kewenangan. Mensintesis itu berarti menganalisa ya. Mensintesis itu menemukan sesuatu. Kira-kira kalau dengan simulasi bisa nggak? Enggak ya, kalau simulasi melakukan sesuatu ya. Debat bukan hanya mensintesa, berarti mereka ketika debat masing-masing orang sudah punya argumen masing-masing ya. Oke, diskusi membahas sesuatu ya. Ceramah, kalau ceramah berarti yang disampaikannya sudah ada clue-nya, sudah ada disampaikannya sudah jelas gitu. Praktik, nah, apalagi praktik tidak ada ya. Maksudnya tidak berhubungan dengan kata ini. Oke, berarti jawaban Bu Tuti benar. Adalah jawabannya diskusi ya. Ini mensintesiskan gitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Takutnya masih maksudnya apa ya? Kok mensintesis bisa ke diskusi gitu. Nah, gitu. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Cukup. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu ketika baca dulu semua, lihat pertanyaannya, oh model pembelajarannya yang ditanyakan. Nah, di sini seperti apa? Kalau model pembelajaran kan macam-macam ini sini ya. Nah, di sini ternyata ada mensintesis. Oh, kalau mensintesis bisakah simulasi? Enggak bisa. Debat itu komentar mereka sudah tahu kebenarannya. Nah, kalau diskusi kan mendiskusikan sesuatu, bisa mensintesa, bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi gitu ya, ada di sini. Bisa dilakukan dengan cara diskusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Tuti yang sudah membacakan dan juga mencoba menjawab dan ternyata betul ya. Jawaban nomor 3 adalah jawabannya C. Oke, sekarang nomor 4. Saya ingin dibacakan oleh Pak Jai. Silakan Pak Jai. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia. Indonesia merdeka yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa Oke. Pak Jai, yang ditanyakannya berarti jelas yang terakhir barusan ya? Pengembangan materi pelajaran tentang yang tadi dibacakan. Kata kuncinya kira-kira yang mana nih? ya, Di mute tuh, belum dibuka, belum di ini. Unmute Pak Jai. oh jawabannya Bu. Ya. Kata kunci dulu. Kata kuncinya dulu. Yang ditanyakan pengembangan materinya. Kata kuncinya apa di situ? Peran. Kenapa? Membuktikan peranan itu Peranannya ya. Peranan ya, peranan pemuda berarti ya. Tapi di masa sekarang berarti ya. Ya, di masa sekarang. Ya, bukan bukan tahun 1928. Nah,
Kira-kira yang mana Bapak Ibu? C. C. Oke, jawaban Pak Jai C ya. Ya. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Oke. Ini di masa sekarang ya. Tadi di hubungannya di situ peranan pemuda membuktikan sangat monumental bersejarah dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh terbentuknya Indonesia merdeka. Dasar kokohnya tentang apa gitu ya. Sehingga kalau Sumpah Pemuda intinya apa? Persatuan ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Pengembangan materi pembelajaran mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang. Kita lihat yang A, pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. Apakah itu masuk yang bagian A? Masuk. Bahwa kita memilih partai politik menjadi ajang pertarungan ideologi. Berhubungankah dengan ideologi itu? Ideologi kan satu, nggak bisa dijadikan pertarungan Bapak Ibu. Berarti tidak masuk. Ideologi kita Pancasila tidak bisa dijadikan berhubungan dengan partai politik. Semua partai politik harus menuju ke ideologi kita. Gitu ya. Berarti A, skip, salah. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. Setujukah dengan kalimat ini? Tidak ya, tidak ada hubungannya dengan semangat Sumpah Pemuda ya. Ya, jadi pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Ajang argumentasi dibolehkan kan? Sesuai dengan sila ke-4. Undang-Undang Dasar pasal 28. 28A sampai C juga disebutkan. Oke, berarti yang C masuk ya. Tapi kita lihat di D. Tokoh politik mengembukan janjinya untuk menarik pemilih. Apakah ini berhubungan dengan integrasi negara? Tidak. Tidak ya, hanya untuk diri sendiri itu ya. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Betulkah itu? Dulu tahun 2004 ya, pernah sampai 44 partai politik. Apakah itu disebut keberhasilan demokrasi Bapak Ibu? Tidak juga. Tidak ada hubungan ya. Oke, jadi sudah dijelaskan satu-satu, berarti Bapak Ibu milih yang mana? C. C. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu baca soal panjang pun ketika melihat kata kunci, dan ini satu-satu dilihat, jadi ternyata yang jelas adalah ini. Jadi Bapak Ibu jangan ada gini, udahlah yang ini, tapi dibaca yang lain. Ya, yakin ini mah tidak ada hubungannya, itu berarti yakin pilihan saya berarti saya benar, yang ini berarti yang pilihan yang lain tidak ada hubungannya gitu, untuk meyakinkan diri ya. Baik, untuk nomor 4 kita sepakati jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Oke, sekarang sampai ke nomor 5. Saya ingin dibacakan oleh Bu Epi, silakan Bu Epi. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah. Oke, jadi pertanyaannya apa Bu Epi? Pak Iqbal sebagai guru merumuskan indikator. Membandingkan ya Bu ya, kata kuncinya. Oke, good. Membandingkan. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan untuk itu materi ajar yang untuk materi ajar. Oke. Jadi pertanyaannya materi ajar yang tepat itu yang mana, tentang apa tadi? Membandingkan pendapat pendiri negara tentang isi Pancasila. Membandingkan ya. Sudah ketemu ya? Betul, tadi sudah bisa melihat kata kuncinya. Luar biasa Bu Epi, katanya kata kunci membandingkan. Tapi jangan hanya kata membandingkan saja yang dilihat. Ada di sini pendapat pendiri negara tentang isi Pancasila gitu ya. Oke.
Oke, Bu Epi sudah baca pilihannya yang mana? Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Berarti jawabannya C. Cek. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Selain C jawabannya? Tidak ada. Ikutan aja, Cek. Oke. Semua ikutan C. Sekarang kita lihat yang bagian A dulu. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada nggak hubungannya tentang membandingkan isi Pancasila? Tidak ada ya. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. Ada hubungan? Ada sedikit, tapi tidak disebutkan perbandingan pendapat dari 3 pembicara itu ya Bapak Ibu. Oke. Skip yang B. Yang C, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Masuk, Iya. itu jelas ya. Oke. Yang D, perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Ada hubungannya ya, tetapi Ada. tidak dijelaskan tentang Pancasila. perbandingan pendapat para pendiri negara. Yang E, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sebenarnya jawabannya benar ya. Pernyataannya benar maksudnya. Pernyataannya benar semua gitu. Tapi yang berhubungan dengan yang ditanyakan dan yang berhubungan dengan kata kunci hanya bagian C, Bapak Ibu ya. Halo, gimana Bapak Ibu? Sudah sampai ke nomor 5? Sudah bisa menangkap seperti apa membaca soal itu? Jadi yang pertama harus apa Bapak Ibu? Kata kunci. Kata kuncinya dan dihubungkan dengan pilihan yang di ABCDE-nya gitu ya. Tapi jangan lupa tetap semuanya dibaca, takutnya ada hubungannya dengan kata kunci dan pertanyaannya gitu. Baik, kita sepakati nomor 5 berarti jawabannya adalah C. Oke, luar biasa kelas ini langsung baru nomor 5 juga sudah langsung mudeng ke kata kunci, keren. Baik, saya ingin tadi itu siapa lagi ya? Ibu Winda. Oke, Bu Winda, hello. Ya. Minta dibacakan nomor 6 Bu Winda. Nomor 6. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah Oke. Yang ditanyakan pendekatan ya. Ya. Jawabannya itu D, Bu, kelompok. Kelompok. Oke. Ibu menjawab kelompok. Kata kuncinya yang mana Bu ya? Kata kuncinya karena siswa dapat melakukan kerjasama. Oke, good. Kerjasama berarti ya kata kuncinya. Betul Bapak Ibu. Yang ditanyakan pendekatan ya. Ini Pak Andi suaranya jadi menggema. Oke, baik. Sudah ini. Kenapa ya? Suaranya jadi gitu. Ya. Oke, untuk nomor 6 dari Ibu Winda, kata kuncinya adalah melakukan kerjasama itu. Nah, siswa dapat melakukan kerjasama nih di sininya. Yang ditanyakan pendekatan yang tepat. Jawabannya kelompok. Tepat, betul ya. Karena ada istilah atau bisa saja. Halo. Suara saya berdengung ya? Halo. Ya. Oke. Baru. Oke. Saya ulang. Soal nomor 6 kata kuncinya adalah tentang kerjasama. Yang ditanyakannya pendekatannya yang dilakukan oleh guru itu apa? Di sini jawabannya kelompok. Jelas langsung ke kelompok ya. Oke, langsung ke nomor 7.
Bu Sitilia, silakan Bu Sitilia. Masih di mute Bu Siti. Ya. Nomor 7, seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran proyek materi pembelajaran yang sesuai, yaitu Kata kuncinya apa, Bu? Guru PPKN menerapkan modal pembelajaran project citizen. Project, pembelajaran project model. Project ya. Jadi kata kuncinya project citizen ya. Iya. Oke, materinya apa kira-kira kalau tentang project? Nah, Bapak Ibu sebenarnya sering nih melakukan nih. Ngelihat materi ini, wah cocoknya jadikan apa nih gitu. Pembelajarannya seperti apa PBL, PJBL, DL, inquiry gitu ya. Ketika membuat sebuah RPP. Gimana Bu Lia, yang mana? Kata kunci tadi sudah ditemukan pembelajaran project. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Peran generasi muda. Peran organisasi mengidentifikasi nilai. Project citizen itu apa Bapak Ibu? D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. Iya. Oke. Project citizen itu apa Bapak Ibu? Project itu Project kan melakukan sesuatu ya. Project ada langkah-langkah ya. Ada observasi. Iya. Ada penelitian. Nah, citizen maksudnya apa? Kewarganegaraan Bapak Ibu ya. Citizen itu kewarganegaraan. Warga negara. Kewarganegaraan. Kalau berhubungan dengan kewarganegaraan, berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Muda. Warga negaraan, generasi muda. Peranan generasi muda. Peranan. B jawabannya. Saya tanya tentang kewarganegaraan Bapak Ibu. Ini kan project citizen. Warga negara itu apa Bapak Ibu? Kewarganegaraan. Nah, guru PPKN masih bingung warga negara dan kewarganegaraan. Hayo. Warga negara adalah setiap orang yang secara sah, secara hukum merupakan warga suatu negara. Kalau kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Jadi yang mana? Project citizen. Ini sebenarnya yang paling utamanya ini project citizen-nya. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Adakah hubungan dengan citizen sekarang ini? Kurang tepat Bapak Ibu ya. Menipisnya nasionalisme. Nah, ada kata itu Bapak Ibu ya. Nasionalisme di kalangan generasi muda. Ini nasionalisme berhubungan dengan kewarganegaraan. Berarti yang B masuk ya. Sekarang kita lihat C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. Masa sekarang, masa lama ini? Masa lama. Oke. Peran organisasi yang mewujudkan gerakan Sumpah Pemuda. Seorang mulia masukkan. Ya. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebenarnya antara B dan E. B dan E. Yang bisa dijadikan sebuah proyek yang paling tepat B atau E? B. B ya. Oke. Jadi bisa dianalisis ini, bisa dijadikan sebuah karya tulis ya. Oke, kita sepakati ya nomor 7 berarti jawabannya B.
Jadi ketika melihat, sebenarnya hanya melihat ini saja, ini harusnya sudah ini arti dari project citizen-nya. Kalau Bapak Ibu terkecoh dari kata ini ya. Kurang familiar Bapak Ibu ya ini citizen-nya ya. Lupa. Lupa. Waktu kuliah itu ini selalu ada yang gini ya. Waktu kuliah. Sekarang nomor 8. Siapa ya yang belum disebut? Baik, saya saja yang bacakan untuk nomor 8. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira pertanyaannya tentang apa? Ini. Nah, kemudian kata kuncinya apa? Ditanyakannya. Dan inquiry. Betul, inquiry. Nah, kalau yang inquiry biasanya yang seperti apa Bapak Ibu? Model inquiry itu pembelajaran siswa itu mencari masalahnya, kemudian mensintesis sendiri, menyimpulkan sendiri, dan mendapatkan jawaban sendiri. Jadi masalahnya belum kita sodorkan kalau inquiry ya. Kalau discovery learning, masalahnya kita sodorkan, sudah ada masalahnya ke siswa. Ya, oke, yang mana nih yang tepat tentang inquiry-nya? A. Mengidentifikasi adat istiadat. Menentukan berbagai dampak nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan perilaku, mengidentifikasikan berbagai contoh pengalaman, menyebutkan kelebihan kekurangan Pancasila. Halo. Menentukan berbagai mengidentifikasi. Ini ingat tadi inquiry itu apa Bapak Ibu? Anak, jadi masalahnya belum ada. Mencari masalah. Jawabannya A, B, C, D, E. Oke, ada yang jawab B katanya. Kenapa B nih? Karena belum ada itu jadi menentukan. Dari kata apa sih di sini di bagian B dari kata yang mana yang berhubungan dengan ini inquiry? Mungkin A ya. Oke, ada yang jawab A, silakan. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. Mengidentifikasi berarti kita sudah tahu ada hal-hal ini diidentifikasi. Berarti masalahnya sudah ada ya? Iya. Oke, ya masalahnya sudah ada. Yang B, menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila yang diamalkan. Kira-kira kalimat ini sudah adakah masalah? Sudah ada nggak permasalahannya? Belum ya? Ini kata ini nih Bapak Ibu, dampak. Ya, menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Berarti dianalisis dulu, disintesa dulu, dicari kalau ada yang tidak menjalankan nilai Pancasila seperti apa dampaknya. Nah, berarti ini masuk ya inquiry ya. Setuju? Halo? Halo, ya B ya. Iya, setuju. Sekarang kita lihat juga yang bagian C, mendeskripsikan perilaku. Kalau mendeskripsikan berarti pemahaman ya, perilaku yang sesuai dengan pengalaman. Nah, ini udah jelas masalahnya adalah perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sudah ada itu pemasalah.
Yang D, mengidentifikasi berbagai contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga sudah jelas. Pengamalan nilai Pancasila. Hello? Ada yang bergemuruh. Yang E, menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ini juga sudah ada apa permasalahannya. Oke, sudah ketemu tadi ya. Jawabannya adalah Yang B. B ya. B-nya. B, jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 9. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah yang ditanyakan apa? Akan ada presentasi, metodenya diskusi. Kira-kira kita sebagai guru harus apa dulu? Membagi kelas. Membagi kelas menjadi beberapa Membagi kelompok. kelas menjadi berbagai kelompok, beberapa kelompok. Oke, betul, masuk. Yang B masuk nggak? Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah terlalu jauh ya. Mencari contoh-contoh pelanggaran. Ini kan yang ditanyakan adalah langkah awal. Oke, langsung aja jawabannya adalah A, betul ya, membagi kelompok. Kata kuncinya adalah diskusi ya. Oke, kita lanjut. Budi sebagai suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, tadi ada gemuruh-gemuruh. Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi IPK-nya, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media nih yang ditanyakan. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah yang ditanyakan adalah medianya. Ya, IPK-nya menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Kira-kira yang paling tepat itu seperti apa sih gitu? Apa medianya? Yang bagaimana? Video Apakah tentang video? pembentukan peraturan daerah. Apakah bagan? Apakah video tentang kegiatan pembentukan? Apakah gambar tentang sidang? Hanya gambar saja? Apakah aplikasi tentang sidang? Bagan alur. Bagan alur. Oke, kenapa pakai bagan alur Bapak Ibu? Karena di sana ada proses pembentukan peraturan daerah. Iya, jadi karena kalau dengan bagan kan bisa dengan apa? Lalu gambar itu kan numerasi ya, literasi dan numerasi itu lebih luar biasa. Ya, bagan pembentuk. Yang pertama proses langkah awal apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya dia melalui bagan. Oke, masuk dengan menggunakan bagan itu tepat sekali. Kita lihat dengan video tentang sidang pembentukan. Apakah dengan menayangkan video mereka bisa langsung menganalisis dan paham? Oh itu apa alurnya gitu. Tapi mereka harus lebih menganalisis kembali ya kalau dengan sebuah video ya. Oke, video tentang kegiatan pembentukan. Sebenarnya ini berhubungan ya. Tapi sebenarnya yang paling tepat, yang paling cepat ditangkap adalah dengan menggunakan bagan. Ya, saya pernah tentang ini, bukan proses, tentang hubungan otonomi daerah. Ya, otonomi daerah ada desentralisasi, dekonsentrasi atas perbantuan itu menjadikan sebuah bagan sehingga mereka bisa menjelaskan pengertiannya dengan bagan gitu. Lebih apa ya? Anak akan dengan numerasinya benar, gambarnya benar, itu akan lebih cepat kita memahami. Peta kayak peta konsep. Nah, betul. Iya gitu. Jadi akan lebih cepat. Oke, 10 kita sepakati jawabannya adalah B ya. Oke, kita itu harus sampai nomor 20 Bapak Ibu. 24. Seorang siswa memainkan handphone di kelas ketika guru sedang mengajar. Nah, ini sering kita hadapi hal begini. Maka
Nah, ini langsung saja. Apa ini? Reinforcementnya yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah. Artinya ini apa, Bu? Respond. Apa? Melakukan sebuah tindakan supaya tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak terulang gitu. Tidak terulang lagi, ya. Kita melakukan sesuatu tindakan supaya tidak hal yang dilakukannya tidak terulang lagi. Kira apakah dengan ancaman, hukuman, tugas tambahan, peringatan, atau mendekati siswa tersebut? Mendekati. Pendekatan. Ya, langsung ya. Karena ini kan situasional ya, sering kita lakukan ya. Anak ketika HP langsung kita lakukan tindakannya, dekati, ambil. Dan biasanya nanti temui ibu. Nah, ketika kita ngobrol baru kita kasih pengertian ya. Nah, itu oke supaya tidak terulang kembali ya. Kalau sebuah ancaman anak zaman sekarang, karena kita itu tidak ada istilah tidak boleh mengancam dan menghukum ya. Bahkan hukuman pun harus ada istilah hukuman itu semacam sebuah penghargaan hukumannya gitu ya. Jadi tidak ada istilah menghukum atau ancaman. Apalagi zaman sekarang dicubit sedikit orang tuanya ngadu ke polisi kan Bapak Ibu ya. Zaman sekarang gitu ya. Oke, nomor 12. Ketua Komisi Yudisial KY melihat banyak hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial juga bertugas mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya jika ada hakim yang melanggar hukum ya, bisa di jatuh hukumnya sanksi oleh KY, tetapi harus ada koneksi dengan Mahkamah Agung ya, MA dan MK ya. Berdasarkan wacana di atas, keterampilan kewarganegaraan yang harus dimiliki siswa sebagai warga negara. Nah, siswa Bapak Ibu nih, keterampilan kewarganegaraan siswa dari situasi ini. Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Ini ya, keterampilan kewarganegaraan siswa. Ya. Kira-kira yang mana? Menganalisis kasus-kasus, merancang usulan sanksi, mendorong agar KY memberikan sanksi, mengevaluasi, memahami. Merancang usulan sanksi. Apakah itu hak dan kewajiban siswa? Bukan ya? Merancang usulan sanksi itu kewenangan siapa ya di sini? KY ya? Oke. Mendorong agar KY memberikan sanksi berat bagi hakim pelanggar. Apakah siswa punya hak kewajiban itu? Enggak. Tidak ya, berarti skip. C. Mengevaluasi putusan MA. Apakah siswa punya hak kewajiban tentang mengevaluasi? Putusan enggak? Enggak ya. Memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Betul. Merancang. B yang. Jadi yang mana? Yang merancang karena merancang sanksi. Apakah itu hak kewajiban siswa untuk merancang usulan sanksi? A. Menganalisis kasus hukum. Nah, itu yang paling tepat. Pilihannya sebenarnya antara A dan E, Bapak Ibu. Menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan hakim atau memahami tugas-tugas dari lembaga tinggi negara. Oh iya, tapi di sini ini keterampilan. Kalau keterampilan, kalau di memahami bisa nggak? Kurang ya? Kurang. Lebih ke sini menganalisis. Oke, ketemu ya akhirnya. Awalnya Bapak Ibu menjawab B, C, D, dan ternyata ketemu di A. Nah, ini tadi saya tekankan keterampilan kewarganegaraan dan siswa gitu. Siswa. Ya, bukan warga negara. Kalau pertanyaannya warga negara ya bisa saja yang mana ya. Oke. Nomor 12 kita sepakati jawabannya adalah A.
Oke. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai apa, Bu? Di situ Menemukan masalah. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah di berbagai sumber belajar. Maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, E. Merumuskan masalah. Sepertinya C, D, E mah skip ya. Iya, Antara A dan B. mengumpulkan Mengamati atau mengumpulkan? A, jawabannya mengamati. 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 Kenapa mengamati? Ada yang latihan drum band ya? Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia. Ada kata menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia. Berarti apa tuh? Apa yang memang mengamati itu ya? Betul, mengamati ya. Dalam memanfaatkan tempat sampah. Jadi berbagai sumber belajar. Yang ditanyakan tampilan guru itu maksudnya guru sedang melakukan apa dalam pembelajaran itu? Apakah mengamati lingkungan atau mengumpulkan informasi? bisa mengumpulkan, bisa mengamati, Nah. Bu. Harus Dari berbagai sumber belajar. Jadi Mengumpulkan. mengumpulkan informasi Bapak Ibu ya. Mengumpulkan informasi. Jadi ya ada kalimat menemukan pengetahuan. Ya, menemukan pengetahuan perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah di berbagai sumber belajar. Bukan di berbagai lingkungan ya. Oke, kita sepakati nomor 13 Ya, betul, jawabannya. mengumpulkan. Ya, mengumpulkan informasi ya. Ya, oke. Karena menemukan Selanjutnya. pengetahuan. Ya, itu kata kuncinya ya, menemukan pengetahuan itu. Oke, baik. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi intinya tentang penilaian Bapak Ibu ya. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak apa? Wis, pernah aku baca tapi Objektif, adil, sahih, akuntabel atau valid? Yang tidak adil ya. B. Iya. Tidak adil. Masa sih ngasih tugas, ngasih penilaian laki dan perempuan beda gitu ya. Ya, harus ada Kalau misalkan tempat duduknya beda, bagus ya. Ya. Laki-laki di sini, perempuan di sini gitu. Tidak Tapi kalau objektif. tentang penilaian tidak objektif, cepat tidak adil. tidak adil. Tidak adil, ya. Kalau tidak objektif mah, misalkan anak perempuan nilainya sekian, 100 karena perempuan, nggak boleh harus 90. Nah itu tidak objektif. Harus berhubungan dengan angka ya. Oke, ini berhubungannya dengan gender Bapak Ibu. Oke, nomor 18. Kegiatan pengembangan kisi-kisi. Nah, yang sering Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan nih. Biasanya kisi-kisi dulu atau soal dulu Bapak Ibu? Kisi-kisi Kebanyakan- dulu. Nah, harusnya gitu. Ya. Tapi kebanyakan soal dulu baru kisi-kisi. Yo. Oke, nah ini yang ditanyakan sebelum kisi-kisi ya. Nah,
Kegiatan pengembangan kisi-kisi penilaian dalam prosedur penilaian pembelajaran dilaksanakan setelah apa? Atau sebelum membuat kisi-kisi apa dulu? Kisi-kisi dan pembelajaran Titik-titik dulu, kisi-kisi, soal, instrumen, jawaban, pensekoran kan ya. Sebelum kisi-kisi apa dulu? Tujuan pembelajaran, teknik, penilaian, instrumen, kunci. kunci jawaban, Bu. Kunci jawaban setelah ada instrumen. Instrumen penilaian. Berarti sebelum kisi-kisi instrumen dulu. Ayo. Jawaban disusun. Yang mana? Tujuan, teknik. Misalnya gini, dengan tanya tes uraian, kisi-kisinya ini, instrumennya ini, kunci jawabannya ini. Berarti apa? Teknik Bapak Ibu. Teknik penilaian. Teknik penilaian lisan, tulisan, tes PG dan sebagainya. Tekniknya dulu baru kita bisa membuat kisi-kisi. Kisi lisan seperti apa, kisi-kisi tulisan seperti apa, uraian seperti apa gitu ya. Dari kisi-kisi baru ke soal. Nah, dari soal berarti harus ada soal itu instrumen Bapak Ibu ya. Soal itu instrumennya. Nah, setelah instrumen baru kunci jawaban. Dari kunci jawaban harus pensekorannya jelas. Itu Bapak Ibu. Setelah itu apa? Setelah lakukan ada nilai. Analisis butir soal, analisis hasil belajar Bapak Ibu. Kemudian baru tindak lanjut nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harusnya seperti itu ketika mau membuat soal itu supaya terlihat. Teknik penilaian. Jadi jawabannya adalah B Bapak Ibu ya. Tentukan tekniknya. Tujuan pembelajaran diketahui. Oke, nomor 19. Maaf, 16. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian, menganalisis makna Sumpah Pemuda. Yang ditanyakan instrumennya Bapak Ibu ya, bentuk soal berarti ya. Instrumen itu bentuk soal. Ini kata kuncinya apa ini? Menganalisis. Yang mana? Instrumennya yang mana? Yang tepat. Lembar observasi, produk, proyek, skala sikap, atau tes tertulis uraian? Jelas itu ya, kalau menganalisis dengan tes tertulis uraian. Oke, udah pinter-pinter. Lanjut. Bentuk kegiatan remedial bagi peserta didik yang hasil belajarnya di bawah KKM, ini salah tulis. Di bawah KKM untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah. Remedialnya apa Bapak Ibu? Remedialnya Mama. Peserta didik dapat menganalisis makna. Nah, itu kata kuncinya. Menganalisis makna, kata kuncinya itu. Berarti remedialnya apa Bapak Ibu? Membuat ringkasan isi buku tentang makna, mengerjakan PR, membuat karya tulis, membuat ringkasan isi buku Soekarno, melakukan ulangan harian ulang. Yang mana? Membuat ringkasan isi buku. Membuat ringkasan isi buku tentang makna kebangkitan nasional. A berarti ya? A. Oke. Masuk, betul. Menganalisis. Apakah yang B termasuk menganalisis? Enggak. Enggak ya? Apa tuh? Masuknya kemana? Kalau mengerjakan PR? Pemahaman ya? Oke. Membuat karya tulis itu berarti proyek. Iya, bisa proyek, bisa produk. Iya. Ringkasan isi buku Soekarno tidak ada hubungannya ya? Karena ada kata buku Soekarno. Ya. Lakukan ulangan harian, diulang lagi ulangan hariannya.
Oke, jawabannya betul. Jawabannya adalah A ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Jenis instrumen penilaian. Langsung ya. Kenapa Bapak Ibu? Wah, keren nih. Sudah menemukan kata kunci berarti ya? Kata kunci yang mana yang bisa ke unjuk kerja? Soalnya barusan sudah ada yang jawab unjuk kerja, berarti sudah langsung ada melihat kata kunci. Kata kuncinya yang mana, Bu? Instrumen penilaian. Instrumen penilaian. Untuk memperoleh hasil belajar. Hasil belajar. Nah, itu. Bapak siapa itu ya? Mempresentasikan. Kalau mempresentasikan apa? Berbuah jurnal? Enggak. Project? Enggak. Unjuk kerja, jelas kerja. Ya. Oke, makanya saya sudah ada yang jawab itu. Ya. Jadi kata kuncinya ini mempresentasikan. Kalau seandainya di sininya misalkan mengidentifikasi yang mana, Bu? Jurnal, project, unjuk kerja, observasi atau tes tertulis? Identifikasi. Mengidentifikasi. Observasi. Project bisa nggak mengidentifikasi? Bisa. Sebuah project bisa mengidentifikasi. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, lanjut nomor 19. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Nah, ketika kita ngajar ya, anak-anak ada yang bosan. Iklim belajar yang tidak kondusif, solusi yang bisa digunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan metode pembelajaran apa? CTL. Contextual Teaching and Learning, Scientific Approach, Cooperative Learning, Discovery Learning, Project. Yang membuat anak itu interaktif. Tidak bosan. Yang mana? Kalau CTL juga banyak pilihan lagi kan ya kalau CTL itu. Contextual Teaching and Learning. Bukan. Scientific Approach. Pendekatan. Tidak. Project learning. Yang membuat anak itu lebih kooperatif, lebih interaktif. A sama D aku. A sama D. Scientific approach, discovery learning. Discovery learning yang tadi tentang kita menyajikan permasalahan ya. Tapi apakah anak bisa interaktif? Yang mana Bapak Ibu? Cooperative learning Bapak Ibu. Cooperative learning. Cooperative learning. Yang B, Bapak Ibu ya. Karena di sini ada kebosanan tidak kondusifnya peserta didik gitu. Supaya nanti Bapak Ibu silakan dipraktekkan ya. Baik, nomor selanjutnya. Penggunaan teknologi terbaru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran, ini hubungannya dengan IT Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah dengan cara hubungan dengan IT. Peserta didik dapat menganalisis dinamika. Berarti kata kuncinya tentang bahwa peserta didik menganalisis dinamika peran Indonesia. Hubungannya dengan IT. Lumayan dunia. B. Membuat clipping. Bukan. Membuat clipping. B, Bu. Dari media elektronik. Membuat karya tulis. Karya tulis. B. Yang A, membaca buku elektronik. Oke, ada hubungannya dengan IT. Tapi apakah ini maksimal?
Hanya membaca saja. B. Tidak ya. Nah, sekarang B, membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia. Membuat clipping itu bukan hanya menggunting, tapi mereka kan mencari, menganalisis ya. Yang mana sih yang sesuai gitu ya. Oke. Karya tulis terlalu tinggi Bapak Ibu. Karya tulis apakah ada analisisnya? Tidak disebutkan. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia. Lakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia. Wah, ini terlalu tinggi kajian lapangan. Project kalau itu ya. Jadi yang mana Bapak Ibu? B. Clipping. Iya, clipping dari media elektronik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk nomor ini? Karena pertanyaannya panjang, ini juga panjang gitu. Kata kuncinya menganalisis dinamika, tapi di sini ada pernyataan awal gitu. Jadi ya di penggunaan teknologi gitu ya. Oke. Nomor 21. Tinggal 3 soal lagi Bapak Ibu. Penggunaan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media adalah ini IPAS ya. Kalau IPAS mungkin di SD ini ya. Sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak. Nah, tahapan berpikir anak. Bapak Ibu sudah pernah baca belum ini? Jadi penyajiannya ada kelereng, ada lidi, ada global, ada gambar. Menggunakan tahapan apa? Anak memahami bilangan, angka, tetapi terkait dengan objek bersifat konkret. Operasional konkret, tahapan operasional konkret. Biasanya ini di SD operasional konkret itu harus ada dunia nyata langsung. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. Sensomotorik. Dominasi pengamatan bersifat egosentris itu biasanya sudah ke SMA. Kemampuan mengoperasionalkan kaidah logika yang tidak lagi dengan objek bersifat konkret. Jadi sudah ke abstrak. Operasional formal itu biasanya di SMP, SMA. Memahami karakteristik anak. Jadi kalau menggunakan benda-benda nyata itu operasional apa Pak? Bapak Ibu? Ini kan benda nyatanya sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar. Ini tahapan apa? Menggunakan benda nyata. Sepertinya Bapak Ibu belum pernah baca ya tentang Interaktif tahapan berpikir. Yang mana? Interaktif bukan? Yang A, B, C, D. Berarti A ya. Betul. Operasional konkret atau nyata. Betul. Benda langsung. Ya, benda langsung konkret. Oke, ini pedagogik. Nah, mulai sekarang dari sini Bapak Ibu cari tentang ini ada perkembangan berpikir anak. Ya. Oke. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, sering Bapak Ibu lakukan nih. Yang paling tepat apa? Kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Memindahkan tempat duduk, menugaskan peserta didik, membaca buku, mendengarkan peserta didik, mengulang penjelasan memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Oke, karena kata kuncinya ada kata menemukan peserta didik, berarti tidak semua peserta didik ya. Menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan berarti ada 1-2 orang. Iya. Ya, kalau 1-2 orang betul jawabannya ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada pendampingan intinya. Ya, Bapak Ibu ada pendampingan khusus. Ya, jadi jawabannya E ya. Kalau mengulang ini klasikal berarti ya. Ini kan hanya 1-2 orang. Mengeluarkan peserta didik apalagi ini tidak boleh. Menugaskan seluruh peserta didik membaca. Ini juga tidak nyambung karena yang ini menemukan hanya 1-2 orang. Memindahkan tempat duduk peserta didik tidak tepat karena actionnya hanya
tidak ke sasarannya gitu ya. Karena mereka sasarannya adalah tidak memahami mata pelajaran. Jadi ini memberikan bantuan khusus. Misalkan ada pulang sekolah, dipanggil dulu, kemudian ngobrol, ada tugas tertentu atau bagaimana itu ya, pendampingan khusus. Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu seperti itu. Kurikulum Merdeka itu kan sesuai capaian fase ya. Fase kita itu kan fase D, kelas 7, 8, 9. Jadi kalau ada anak tidak mencapai di satu tujuan pembelajaran, ya udah jangan dipaksakan gitu. Bisa naik bisa Bapak Ibu, cuma ketika di tingkat berikutnya itu anak ke guru yang bersangkutan pelajarannya atau materinya harus yang mengulang yang awal gitu. Itu di kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Boleh ada yang tidak naik, tapi sebenarnya harus naik karena masih di fase yang sama, itu fase D gitu. Kadang ada di SMP pas kita lihat pas pembelajaran, oh ternyata nih anak masuknya ke fase C, belum bisa baca dan sebagainya. Kalau belum bisa baca berarti mungkin di fase A Bapak Ibu ya, kalau belum bisa baca. Mungkin masih di kelas 1 atau kelas 2. Pasti Bapak Ibu sering menemukan adalah 1-2 orang apalagi ketika dari kita tidak tahu menerima siswa karena daring. Ketika begitu luring, lah ini anak kan bisa baca. Nah itu anak itu tidak berada di fase D tetapi pemahamannya masih di fase A atau B atau C. Oke, sekilas saja sedikit tentang kurmer. Baik, kita lanjut 23. Di dalam proses pembelajaran, para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesa, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya gagasan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Sibermetik, humanistik, behavior, konstruktivisme, saintifik. Siapa itu yang jawab? Kenapa Bu konstruktivisme? Jawabannya betul gitu. Kenapa? Membangun ide, mengeneralisasi. Tadi saya mau jawabnya lebih ditekankan ya. Mengeneralisasikan, menyusun rumus. Konstruktivisme Bapak Ibu ya. Oke. Silakan Bapak Ibu dibaca-baca ini ya. Ya, jadi jawabannya D ya Bapak Ibu ya. Kalau ini satu-satu Bu. Kenapa? Coba dibahas satu-satu yang sibermetik kayak gimana. Baik. Gimana? Sibermetik. Yang seperti apa sibermetik Bapak Ibu? Adakah yang bisa? Yang berhubungan dengan teknologi gitu kan? Sibermetik. Ada kata cyber ya? Ada kata cyber. Oke. Humanistik. Kalau humanistik memanusiakan manusia ada. Manusiakan manusia. Jadi membangun pemahaman bukan dari dia ya pelakunya, tetapi dari orang yang dari luarnya. Itu humanistik. Membangun pemahaman intinya, ya, membangun pemahaman. Behavior. Ada kata behavior itu apa? Kebiasaan. Perilaku. Perilaku ya. Ya, jadi yang diutamakannya adalah perilakunya ya. Membangun perilaku, perubahan perilaku. Konstruktivisme membangun ide, gagasan, mengeneralisasi dari hasil pengamatan dan sebagainya. Saintifik. Pendekatan secara umum ingin melihat tujuan yang akan dituju itu apa. Tujuan akhirnya apa? Itu saintifik. Ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan walaupun sekilas ada pemahaman tentang ini. Nanti dibaca lagi karena waktu sedikit lagi Bapak Ibu. Oke, satu soal lagi. Menurut teori ini,
Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Oh, yang tadi saya sebutkan ya. Bukan dari sudut pandang pengamatnya, tetapi nah, teori belajar ini adalah sudah saya jelaskan barusan. Ayo, jawabannya apa tadi? Saya sudah menjelaskan itu barusan di nomor sebelumnya. Tentang perilaku bukan dari sudut pandang pelakunya, tapi sudut pandang pengamatnya. Humanistik, Bu. Iya betul, humanistik. Sudah di ini sama saya tadi. Oke, Pak Andri. Lanjut, Pak Andri. Lanjut aja ya. Biasanya sampai nomor 24. Kita lanjut saja ya. Mumpung Pak Andri belum menyetop ya. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena. Nah, ini sudah masuk ke profesional sebenarnya, ini untuk pertemuan kedua sebenarnya. Masuk profesional. Bagi negara merdeka yang berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena. Ini pemahaman kelas 7 deh. Dasar negara itu apa? Yang E ya. Kita sama kita. Ya, Ini analisis Bapak Ibu. Bagi negara yang merdeka berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting. Nah, kedudukan. Yang ditanyakan kedudukan yang penting karena. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Dasar negara menjadikan masyarakat menjadi ketertiban. Sebagai dasar negara, dia mengatur negara. Tanpa Penyelenggara dasar negara tidak ada ya? negara. Tidak ada negara. Tanpa Karena dasar negara, iya. Karena negara dasar tidak negara kuat, adalah tidak kokoh. pondasi berdirinya sebuah negara kan ya. Oke, dasar negara artinya pondasi berdirinya sebuah negara. Oke, jawabannya E. Oh, sudah ke personal langsung ini ya. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Proses perumusan. Utusan, melibatkan utusan. Jawabannya D. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan utusan dari berbagai wilayah Indonesia. Hal itu dimaksud adalah sesuai dengan kehendak sebagai perwakilan, ada keterwakilan. Iya, betul. Keterwakilan, betul. Sampai 30 aja ya Bapak Ibu ya. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sikap yang sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. D jawabannya. B. Pandangan hidup bangsa Bapak Ibu. Kalau dasar negara itu dalam penyelenggaraan negara ya. D. Kalau pandangan hidup berarti dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. D. D. Presiden menghadiri kehajatan pernikahan putri anggota DPR. Yes. Oke. Presiden membuat kebijakan itu pemerintahan ya, berarti dasar negara. DPR membuat undang-undang, dasar negara. Presiden memilih menteri-menteri, dasar negara. Presiden menghadiri hajatan itu keseharian sehari-hari ya. Masyarakat melakukan uji materi. Oke, berarti jelas jawabannya, Dek. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi pandangan hidup, sekarang dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. Bisa itu? Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan. Oh, itu mah yang tadi ya. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji materi terhadap undang-undang.
Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat. Memajukan kebudayaan antara A dan B. Bukan B. Oh jelas ini mah A ya. A dan C, antara A dan C Bapak Ibu. C. Oke. Warga negara dimungkinkan Oh, iya. mengajukan uji material. Apakah kita bisa? Uji material oleh siapa Bapak Ibu? Steril. PR. Uji material terhadap undang-undang. Ada tata urutan perundang-undangan. Undangan di bawah tidak boleh melenceng dari undang-undang yang di atas. Yang boleh menguji material itu adalah undang-undang yang di atasnya ya. Apakah warga negara bisa? Ini yang jelas ini Bapak Ibu A ya. A ini. Perayaan hari besar agama dari presiden dan semua pejabat negara. Ini pelaksanaan sila ke-1 dalam kehidupan kenegaraan Bapak Ibu. Oh iya, betul. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antara warga masyarakat Indonesia. Yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadi kondisi apa? Pengamalan sila ke-1 namanya. Oh yang tadi ya. Oke ini tentang media sosial nih, WhatsApp. Ya. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia. Yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadi kondisi apa? Menurutnya kualitas hidup bergotong royong. Menurunnya kualitas Penggunaan alat komunikasi, internet dalam keluarga sebagai kebutuhan, semakin kuatnya ikatan keluargaan, hubungan budaya sosial. Menurunnya kualitas. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Yang ditanyakan apa tuh? Bila berlanjut. Jika berlanjut seperti itu akan seperti apa kondisinya ya? Apa yang terjadi? Iya. Ya, kita itu sedang ngumpul, tapi masing-masing megang HP. Kita tidak ngobrol, kita malah ngobrol di WA dengan orang yang jauh ya. Oke. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya. Satu lagi Bapak Ibu. Pak Andri satu lagi. Tadi udah nyari-nyari Pak Andri kemana gitu. Satu lagi aja. Pejabat negara yang memanfaatkan gimana? Yang MPLS lagi persiapan. Oh iya, siap. Satu lagi aja ya Pak ya. Siap. Lumayan. Kemarin pertemuan pertama hanya berapa soal, sekarang bisa sampai 30 soal. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Karena perilaku tersebut melanggar ketentuan hukum. Ya, sudah pintar-pintar luar biasa. Aduh, hujan. Hujan? Di mana itu di hujan? Di Bengkulu? Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan pertama kita ini bisa bahas sampai 30 soal. Pak Andri, alhamdulillah ini Bapak Ibunya hebat-hebat. Cari kata kuncinya langsung. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Bisa membuka wawasan, bisa membuka bagaimana itu soal, bagaimana mencari kata kunci, bagaimana menghubungkan kata kunci dengan jawaban. Oke. Saya kembalikan lagi kepada Pak Andri. Silakan Pak Andri. Baik, luar biasa sekali. 30 soal ini rekor nih Bu. Biasanya pertemuan pertama ini kita paling 12 ya kemarin ya. 12. Kalau yang sebelumnya itu malu-malu, kalau ini alhamdulillah luar biasa gitu. Kalinter noy namanya, kamu ya, betul. Langsung jawab. Ayo Pak Rizal. Nah, Ibu Bapak, alhamdulillah ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Jadi Ibu Bapak ini nanti diarahkan untuk memahami, mencari kata kunci dulu dalam menjawab soalnya seperti apa. Jadi enggak ujuk-ujuk tembak gitu ya. Oh ini mungkin saja betul, cuma tidak berkaitan dengan kata kunci itu bisa menjadi salah gitu. Nah itu seperti itu. Bapak, alhamdulillah untuk pertemuan